Tembok kota juga resmi mulai dibangun. Xiao Jing memimpin para pejantan untuk mulai menggali dan meratakan tanah, sementara Shen Tang setiap hari membawa para betina mengantarkan makanan untuk mereka. Sore itu, begitu Xiao Jing selesai menjalani pekerjaan hariannya dan bersiap pulang ke rumah, tiba-tiba seperti teringat sesuatu. Langkahnya berbalik, dia berubah ke wujud hewan dan langsung terjun ke sungai terdekat. Setelah mandi kilat, saat dia menggelengkan kepala dan hendak keluar, tiba-tiba dia melihat Shen Tang berjalan mendekat dari kejauhan. Dia buru-buru menenggelamkan tubuhnya kembali ke dalam air. Sementara itu, Shen Tang dan para betina setelah mengantarkan makanan kepada para pekerja, dia menyapu pandangan ke sekeliling namun tidak menemukan Xiao Jing. Dia berbalik dan pergi ke tenda tempat tinggalnya, tapi ternyata di dalam juga kosong melompong. Shen Tang mengerutkan kening. Dalam hati dia bertanya-tanya, si macan bau itu kabur kemana? Baru saja mau berbalik, sepasang lengan panjang dan kekar tiba-tiba dari belakang memeluknya dengan kencang. Aduh, ini anak siapa yang gemas banget sih? Sudut mulut Shen Tang berkedut. Dia berbalik dan menginjak dengan keras. Muncul tiba-tiba mau mati ya. Xiao Jing mengeluarkan seruan kesakitan, lalu merengek manja. Aku kan cuma mau kasih kamu kejutan. Kalau tidak tahu, dikira preman tidak takut mati datang ganggu aku. Shen Tang membalas dengan melirik malas, lalu mengangkat kotak makan dan meletakkannya di atas meja. Kata Shen Li, selama aku tidak ada, kamu tidak pernah makan dengan benar. Ini aku buatkan sendiri tadi sore, iga babi kecap. Coba rasakan gimana. Xiao Jing mencium aroma masakan itu dan langsung tidak tahan, tangannya langsung meraih hendak mengambil. Shen Tang mengetuk tangannya dengan sumpit. Bisa tidak belajar dari Shen Li. Lihat betapa santunnya dia. Santun palsu itu ada bagus-bagusnya apa sih? Xiao Jing mendengus. Jangan-jangan kamu lebih suka dia daripada aku. Shen Tang memelototnya malas, tidak sudi menanggapinya. Xiao Jing mengambil sumpit, menjepit sepotong besar tulang iga, dan memujinya habis-habisan. Enak banget. Koki andalan di rumah sekarang sudah berganti menjadi Lu Xiao yang serba bisa itu. Kemampuan masaknya memang tidak perlu diragukan lagi. Tapi yang paling disukai Xiao Jing tetap saja masakan Shen Tang. Cita rasanya tidak bisa digantikan oleh siapapun. Menjelang gelap, Shen Tang berencana mengajak Xiao Jing pulang bersama. Namun justru Xiao Jing malah menaruhnya di atas kasur yang lembab itu. Hingga keesokan harinya saat hari baru saja terang, Xiao Jing menggendong Shen Tang bermaksud pergi ke sungai terdekat untuk cuci muka. Tapi di tengah jalan mereka malah berpapasan dengan Sue Yingsu. Sue Yingsu melihat keduanya dan mengerutkan kening. Pantas saja kemarin dia tidak pulang ke rumah. Shen Tang pun sama sekali tidak menyangka akan bertemu Sue Yingsu di sini. Canggungnya bukan main. Xiao Jing memeluk erat orang di gendongannya, menatap dingin pada tamu tak diundang di hadapannya. Kamu datang buat apa? Cari orang. Ucapan itu belum selesai, ekor ular sudah menarik Shen Tang masuk ke dalam pelukan Sue Yingsu. Xiao Jing seketika meledak di tempat dan langsung menerjang. Namun satu kibasan ekor ular langsung melemparnya jatuh ke tanah. Xiao Jing menggelengkan kepala sambil memaki keras. Kamu gila ya? Sue Yingsu tidak sedikit pun memberi muka padanya. Kalah ya wajar dapat balasan begini. Tanpa banyak bicara lagi, Sue Yingsu langsung membawa Shen Tang berbalik dan pergi meninggalkan tempat itu. Xiao Jing ditinggal sendirian di tempat, hampir gila kesal. Tidak ada yang bisa dia lakukan selain berlari ke hutan untuk melampiaskan amarah pada makhluk polusi. Sementara Sue Yingsu menggendong Shen Tang dan dengan cepat kembali ke rumah. Dia bukan tipe yang suka berebut perhatian. Tapi bukan berarti dia tidak bisa cemburu. Begitu terkedip, 3 hari 3 malam berlalu. Sue Yingsu turun dari kamar dengan wajah yang tampak puas. Saat itu para suami lain sedang duduk di sofa dengan ekspresi masing-masing. Xiao Jing yang paling parah, wajahnya sampai mau hancur. Tapi mau bagaimana lagi, dia sekarang tidak bisa mengalahkan ular itu.
Dia harus segera meningkatkan kekuatan lewat latihan. Bahkan Lu Xiao yang selevel dengannya sudah berhasil terobos lebih dulu. Dia yang masih belum terobos benar-benar memalukan. Malam ini makan malam ular. Daging ular, hati ular, ular kering, digoreng, dipanggang, direbus. Gue mau puas-puasin makan. Setelah berkata begitu dia langsung melangkah pergi dengan langkah besar. Aku dukung. Jarang-jarang dia mau susah payah begini. Ular hewan itu benar-benar keterlaluan. Kalau begini terus, dia nanti tidak kebagian kuah pun. Shen Li meskipun di sudut bibirnya berkilas sesuatu, tapi tidak mengatakan apa-apa. Saat Shen Tang akhirnya terbangun, di luar sudah gelap. Setelah turun dari tempat tidur dan hendak ke lantai bawah untuk makan, dia mendengar suara percakapan para suami. Lu Xiao bilang kemarin dia menerima pesan. 2 hari lagi dia harus membereskan barang dan kembali ke kota kerajaan untuk resmi menjabat kembali. Lu Xiao adalah tuan muda keluarga Lu, sekaligus pewaris keluarga itu di masa depan. Shen Tang sama sekali tidak ingin Lu Xiao melepaskan karir dan kehormatan keluarganya. Dia lebih berharap Lu Xiao berdiri di tempat yang memang seharusnya menjadi miliknya, bukan di dapur. Lu Xiao tentu saja memahami maksud hati Shen Tang. Hanya dengan berdiri di tempat yang lebih tinggi, dia baru bisa memberikan lebih banyak dukungan untuknya. Besok aku menemanimu kembali ke kota kerajaan. Shen Tang berpegangan pada pegangan tangga dan berjalan turun sambil ikut bicara. Lu Xiao melihat dia sudah bangun, langsung berdiri maju dan memapahnya. Penuh perhatian dia berkata, "Terima kasih sudah bersedia menemani, Tuan Putri. Kedepannya kecuali urusan sangat mendesak, aku akan tetap menemani di sisimu." Dalam pandangan Lu Xiao, tidak peduli jabatan apa yang dia sandang, menjaga Tuan Putri selalu menjadi prioritas utama. Urusan lain menyusul belakangan. Saat itu Sui Yingzu juga menoleh menatap Shen Tang. "Tang Tang, kamu sudah bangun." Namun begitu melihat ular itu, Shen Tang langsung tidak mau tahu. Dia pura-pura tidak melihat Sui Yingzu, berbalik dan duduk di sebelah Laide. Tapi Laide belum sempat merasa senang, ekor ular berwarna perak putih itu sudah menarik Shen Tang masuk ke dalam pelukan Sui Yingzu. Dia meletakkan semangkuk sup daging yang dibuatnya sendiri di hadapan Shen Tang, bersuara pelan. "Maaf." Shen Tang dulu mungkin masih mau percaya. Tapi sekarang dia hanya bisa berkata, mulut berbulu bohong selalu. Meski begitu, sup dagingnya memang rasanya tidak buruk. Shen Tang penasaran bertanya, "Ini daging apa?" "Daging tendon ular tua, aku rebus khusus untukmu tadi siang." Sui Yingzu melihat wajah Shen Tang mulai membaik, memastikan dia tidak benar-benar marah. Dalam hati dia diam-diam menghembuskan napas lega. Setelah Shen Tang beristirahat 1 hari lagi, dia pun bersama para suaminya membereskan barang dan menaiki pesawat menuju kota kerajaan. Sementara itu di dalam kota kerajaan yang sedang menjadi pusat perhatian semua orang, sepasang manusia hewan yang telah bersiap dengan rapi sedang berjalan menuju kediaman sang putri. Yang paling menarik perhatian adalah pria yang berjalan di barisan terdepan. Tubuhnya tinggi besar, rambut abu-abu keperakan yang terkepang rapi, wajahnya tampan dan mencolok, seluruh tubuhnya memancarkan aura dingin yang membuat orang enggan mendekat. Shen Su yang melihat kedatangannya penuh keterkejutan di wajahnya. Tidak menyangka Yun Han pergi hanya beberapa bulan, namun kini ternyata sudah berhasil terobos ke tingkat 9. "Melamun saja, aku sudah kembali pun tidak bisa senang sedikit." Sambil berkata, Yun Han melangkah maju dan melempar sebutir inti hewan berwarna biru abu-abu kepadanya. "Ini inti hewan beruang es tingkat 8 yang aku buru di dataran es. Pas buat kamu untuk terobos ke tingkat 6. Shen Su tertawa dan menerimanya. "Masih ingat untuk bawain oleh-oleh buat aku ya, hubungan kita memang beda." 2 orang itu berjalan sambil ngobrol santai, berbagi cerita tentang hal-hal yang mereka alami belakangan ini. Tiba-tiba Shen Su teringat sesuatu. Dia memejamkan bibir sebentar, lalu melirik ke arah Yun Han yang berjalan dengan anggun dan dingin di sisinya.
Kamu tahu tidak kalau Xiao Tang sudah kembali ke kota kerajaan? Yun Han mengangkat sudut bibir dengan senyum dingin. Aku sudah dengar, dia masih bisa hidup dan kembali, memang nasibnya besar. Sensu mendengar kata-katanya yang penuh ejekan itu, tanpa sadar mengerutkan kening pelan. Kamu benar-benar sebenci itu padanya. Perempuan bodoh yang jelek itu, kamu bukannya juga sangat muak padanya. Hanya orang yang ada masalah di kepalanya yang mau menyukainya. Yun Han berbicara tanpa sedikit pun menyembunyikan rasa jijik dan bencinya pada Sentang. Sensu mendengar kata-kata yang sudah sangat familiar itu, perasaannya semakin rumit. Dia kali ini pulang sudah banyak berubah. Tidak sama seperti dulu lagi. Yun Han tiba-tiba menghentikan langkah, berbalik badan dan memperhatikan Sensu dari ujung kepala hingga kaki, penuh kebingungan di wajahnya. Kamu kenapa aneh hari ini? Kenapa tiba-tiba memuji si sampah itu? Mereka berdua sudah berteman sejak kecil. Yun Han tentu tahu betapa kesalnya Sensu dulu pada adik perempuan yang selalu mengganggunya itu. Dan Yun Han sendiri pun sudah lama muak setengah mati pada betina yang biasa-biasa saja dan bodoh itu. Dengar kabarnya setelah di tanah tercemar, dia malah semakin gemuk dan buruk rupa. Waktu itu Yun Han pernah tidak sengaja melihat fotonya, dan hampir saja memuntahkan isi perutnya. Memikirkan hal itu, wajah cantiknya yang biasanya angkuh makin berkerut penuh jijik. Kali ini pulang, si jelek itu pasti akan kembali mencoba berbagai cara untuk mengganggu-ganggu. Memikirkan harus bertemu lagi dengan wajah menjijikkan itu, Yun Han sudah penuh niat membunuh di hatinya. Sekarang di hatinya hanya ada King Li. Di dunia ini pun hanya betina seindah dan sebaik King Li yang layak untuknya. Si jelek itu kalau tahu diri, lebih baik jangan pernah muncul lagi di hadapannya seumur hidup. Sensu masih hendak berkata sesuatu, namun dipotong Yun Han yang sudah tidak sabar. Aku kembali kali ini bukan untuk orang-orang yang tidak ada hubungannya dengan aku. King Li mana? Kenapa dia tidak ikut? Dia dengar kamu pulang dan sedang sibuk berdandan. Sebentar lagi harusnya sudah ke sini. Sensu menelan kata-kata yang hendak keluar, akhirnya menyimpannya kembali. Yun Han selama ini berlatih di luar, dan tidak terlalu mengetahui berbagai kejadian yang terjadi di Kekaisaran selama berbulan-bulan ini. Entah nanti saat Yun Han tahu bahwa Sentang kini sudah berubah menjadi sosok yang cerdas, cantik, dan bersinar terang, apakah dia masih akan bersikap acuh seperti ini? Apakah dia akan menyesal karena dulu membatalkan pertunangannya? Sejak Yun Han muncul, para betina dari berbagai keluarga bangsawan di kota berlarian untuk mengintip dari jauh, hati mereka riuh rendah bersukacita. Wakil komandan yang ikut rombongan, Ling Yu, bersedekap dada sambil berbisik mencibir. Hari ini matahari terbit dari barat. Sudah selama ini berlalu, si jelek itu kok tidak datang mengganggu tuan muda. Iya, aneh juga ya. Biasanya di momen seperti ini, si jelek itu pasti sudah nongol. Menurut aku pasti karena dia sudah kapok dimarahi dan dimaki selama ini. Makanya kali ini tidak berani menampakkan diri. Paling-paling sekarang dia sedang ngintip dari sudut gelap. Tawa berderai memenuhi udara. Iya, si jelek itu memang cuma layak bersembunyi di sudut untuk mengintip tuan muda. Suara tawa semakin riuh di sekitar. Yun Han mendengar kata-kata itu dan tanpa sadar menyapu pandangan ke sekeliling. Tapi tidak menemukan bayangan Sentang sama sekali. Dia mengerutkan kening, ada sesuatu yang aneh menyelinap di hatinya. Dia menoleh ke arah Sensu. Adik angkatmu itu hari ini tidak ada di kota. Sensu mengangguk. Dia sendiri yang memilih untuk pindah dari kediaman putri. Sekarang tidak tinggal di kota kerajaan. Yun Han mendengar itu. Rasa aneh yang tadi sempat muncul di hatinya langsung lenyap tak berbekas. Sudut bibirnya terangkat dalam senyuman meremehkan. Dia memang sudah tahu si bunga kutu jelek itu mencintainya sampai obsesif. Masa dia tahu Yun Han kembali hari ini tapi mungkin tidak mencari berbagai cara untuk datang mengganggunya. Ternyata karena sudah diusir, dia pun tahu diri tidak layak berada di kota kerajaan. Hanya putri palsu yang tidak punya hubungan darah,
dan masih saja menganggap dirinya penting. Anak buah Yun Han masih tengah ribut bergunjing ketika tiba-tiba semua orang yang ada di sana melihat sosok berbaju putih berjalan mendekat dari kejauhan. Mata semua orang penuh kekaguman. Terlihat Sen Qingli dengan wajah bak bunga persik dan sorot mata yang indah, mengenakan gaun putih abu-abu yang mengalir lemah gemulai saat dia berjalan. Qingli, wajah Yun Han seketika melunak penuh kelembutan. Dia melangkah cepat ke depan dan memeluk wanita itu erat di dalam pelukannya. Selama aku tidak ada, kamu baik-baik saja kan? Tidak baik, sama sekali tidak baik. Kamu tidak tahu betapa khawatirnya aku selama ini. Sen Qingli sangat pandai menarik perhatian dan menggenggam hati pria. Dia menepuk pelan dada Yun Han. Air matanya berlinang, wajahnya cantik memelas dan menggemaskan. Yun Han segera mengulurkan tangan menghapus butiran air mata di sudut matanya, penuh rasa kasihan. Khawatir apa? Yang justru kasihan itu kamu. Sampai terlihat lebih kurus begini. Sen Qingli menggeleng. Belakangan ini memang agak banyak urusan, dan ada hal yang membuatku bersemangat. Ada masalah apa? Bilang saja, aku yang selesaikan. Wajah Yun Han serius. Sen Qingli terbata-bata tidak jadi bicara. Saat itu seorang betina bangsawan yang berjalan di sisi Sen Qingli melangkah maju, berpura-pura tampil bak sahabat setia yang hendak membela, dan dengan penuh amarah mulai berkoar. Itu semua gara-gara Sen Tang. Yun Shaoye, kamu tidak tahu betapa beraninya Sen Tang setelah kembali kali ini. Perempuan hina itu tidak hanya mengacaukan acara peluncuran yang sudah Qingli siapkan dengan susah payah, dia bahkan mau merebut posisi pewaris dari Qingli. Qingli sudah menderita selama ini dan sampai menangis terseduh-seduh. Sayangnya kamu tidak ada saat itu, jadi tidak ada yang membelanya. Yun Han mendengar itu, wajahnya langsung menggelap, sorot matanya tajam menusuk kedua arah sekaligus. Sen Qingli melihat Yun Han marah, segera meraih lengannya dan menggeleng menenangkan. Jangan salahkan adik perempuannya. Memang keluarga kerajaan yang dulu bersalah kepadanya. Dia berani kembali dan memprovokasi, sungguh tidak tahu diri. Kamu jangan bicara begitu tentang dia. Sen Qingli buru-buru berlagak ketakutan, bak seekor kelinci tak berdosa. Yun Han segera menekan aura menakutkannya. Jari-jarinya yang panjang dan kekar mengusap lembut sudut mata Qingli dengan penuh rasa sayang. Kamu ini kasihan sekali. Kamu terlalu lembut dan terlalu baik hati. Yun Han awalnya setelah mendengar kata-kata Sen Su tadi sempat mengira Sen Tang benar-benar sudah berubah. Tapi sekarang ternyata dia hanya makin menjijikkan dari sebelumnya. Tenang, sekarang aku sudah kembali. Tidak akan kubiarkan kamu menderita seperti itu lagi. Yun Han Gege, kamu sungguh baik. Sen Qingli sepasang matanya merah berlinang air mata. Aku pergi kali ini adalah untuk menyiapkan mas kawin pernikahan kita dengan tanganku sendiri. Sekarang aku sudah terobos ke tingkat 9, baru layak aku mengucapkan janji untuk melindungimu seumur hidup. Soal pernikahan, kita urus secepatnya. Sen Qingli membuka matanya lebar dan tersenyum penuh kebahagiaan. Baik. Setelah itu keduanya pun berjalan bersama menuju istana. Orang-orang yang menyaksikan pemandangan ini tidak bisa menahan diri untuk memuji, betul-betul pasangan yang tercipta dari surga. Sementara itu, saat Sen Tang membawa para suaminya tiba di kota kerajaan, itu sudah beberapa hari kemudian. Begitu menginjakkan kaki di kota, dia langsung merasakan suasana kota ini berbeda dari kunjungan terakhirnya. Di mana-mana terpasang lampion, kain merah tergantung di berbagai sudut, seolah-olah sedang mempersiapkan sebuah perayaan besar. Saat matanya tertuju pada layar raksasa mall di kejauhan yang sedang menayangkan kabar gembira itu, wajahnya seketika dipenuhi rasa tersadar. Rupanya 1 bulan lagi pada hari yang dinilai paling baik, Putri Kekaisaran Sen Qingli dan Tuan Muda keluarga Yun akan melangsungkan pernikahan. Yun Han sudah kembali. Sen Tang mengerutkan kening. Jantungnya tiba-tiba terasa perih yang tidak bisa dijelaskan, seolah ada sesuatu yang meremas hatinya perlahan. Dia memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam,
baru berhasil menekan perasaan aneh itu. Dia tahu ini adalah sisa-sisa emosi milik pemilik asli tubuh ini yang masih tertinggal. Betapa dalamnya rasa cinta pemilik asli pada Yun Han ini. Bahkan jiwa sudah tidak ada pun, rasa sakit itu masih tersisa. Badan tidak enak, Xiao Jing yang melihat wajahnya tiba-tiba memucat langsung cemas mendekat. Tidak apa-apa, hanya suasana hati yang sedikit tidak baik. Shen Li mengikuti arah pandangnya ke layar mall di sana, tertegun sesaat. Sesuatu berkilas di matanya yang dalam, seperti memahami. Dia berkata pelan, "Itu tuan muda keluarga Yun yang sudah kembali." Begitu kata-kata itu keluar, kelima suami yang ada di tempat itu semuanya berubah raut muka, hati masing-masing terasa berat. Sebelum mereka menikah dengan Shen Tang, siapa yang tidak pernah mendengar soal betapa obsesifnya dia mencintai tuan muda keluarga Yun itu. Sebagai calon pewaris kekaisaran saat itu, Shen Tang pernah dengan lantang di hadapan seluruh kekaisaran menyatakan bahwa seumur hidup dia hanya akan menikahi satu orang sebagai suami utama, yaitu Yun Han. Namun setelah ditolak, dia seperti orang yang nekat melampiaskan sakit hati dengan cepat-cepat memilih para suami untuk dinikahi. Dan para suami yang dipilihnya pun semuanya memiliki bayangan Yun Han di diri mereka. Misalnya saja, dulu saat dia membeli Sui Yingzhu dari pasar budak. Selain karena wajahnya yang tampan, juga karena rambut putih peraknya yang mirip dengan rambut abu-abu perak milik Yun Han. Lalu ada juga dia yang jatuh cinta pandangan pertama di pesta kemenangan pada Shen Li, semata-mata karena dia melihat sedikit kemiripan aura antara Shen Li dengan Yun Han. Jika bicara belak-belakan, mereka semua dulu tidak lebih dari sekadar pengganti Yun Han. Kini, pemilik asli, itu sudah kembali. Dua orang di antara mereka seketika merasakan bahaya yang datang mengancam, takut Shen Tang akan berubah pikiran. Seorang suami hanya sekilas melihat foto pria tampan di jalanan itu, dan seketika kelima suami merasakan ancaman yang teramat besar. Sebab pria itu adalah cinta pertama dan cinta paling dalam yang pernah dimiliki Shen Tang. Bahkan saat memilih kelima suami pun, semuanya hanya dijadikan penggantinya. Kini Yun Han sang pemilik asli sudah kembali. Para suami semuanya tercekat, takut Shen Tang akan berubah pikiran. Namun saat itu tiba-tiba sebuah suara rendah yang mengguncang hati terdengar dari tidak jauh. "Tang Tang, kamu sudah datang." Semua orang serentak menoleh. Terlihat Shen Su sedang melangkah mendekat sambil membawa seikat bunga Yujing, cara jalannya perlahan dan anggun. Tidak hanya para suami yang terkejut, bahkan Shen Tang pun penuh keheranan. Dia kemari untuk apa? Terlihat Shen Su berjalan ke hadapan Shen Tang dan menyodorkan bunga itu ke pelukannya, wajahnya tampak gugup. "Tang Tang, aku sudah tahu kamu akan datang hari ini, makanya sengaja kemari menjemput." "Kamu dari mana bisa tahu aku akan datang hari ini?" Shen Su menoleh ke arah Lu Xiao di sampingnya. "Hari ini adalah hari Lu Xiaoye resmi menjabat kembali. Aku pikir kamu pasti akan menemaninya kemari. Jadi aku sengaja datang lebih awal untuk menunggu." Lalu dia berbalik menatap Shen Tang dengan ekspresi aneh. "Kamu masih ingat tidak, dulu kamu pernah bilang berharap setiap kali kamu pergi jalan-jalan." Pemilik asli berkali-kali sudah ditelantarkan olehnya. Shen Tang berkata datar, "Itu dulu, sekarang sudah berbeda, kita pun tidak punya hubungan saudara yang sesungguhnya. Kamu tidak perlu sampai jauh-jauh kemari." Pandangan Shen Su yang dalam jatuh pada wajah cantiknya, perasaannya makin rumit. Perubahan Shen Tang kali ini benar-benar seperti lahir kembali menjadi orang yang berbeda. Tatapannya selalu tidak bisa tidak mengikuti bayangan Shen Tang. Tapi tatapan Shen Tang kepadanya dingin dan tidak berperasaan. Dia tidak lagi menjadi adik kecil yang dulu selalu berlari mengikuti kemanapun dia pergi. Shen Su tahu dirinya dulu banyak melakukan kesalahan. Dia ingin berusaha memperbaiki hubungan persaudaraan di antara mereka. Tapi Shen Tang tampaknya sudah tidak membutuhkan itu lagi. Shen Su dengan susah payah menelan ribuan kata yang tersangkut di tenggorokan. Dia melirik ke arah mall dan menghela napas pelan sebelum akhirnya membuka suara.
Aku kemari juga ada hal yang ingin aku ingatkan kamu. Yun Han sudah kembali. Kamu jangan lagi seperti dulu, sengaja memancing kemarahannya. Dia sudah lama bilang tidak suka kamu. Bulan depan dia dan King Lee akan menikah, itu sudah hal yang pasti. Jangan marah. Sentang mengangkat alis dan tertawa dingin. Aku perlu marah untuk 2 ekor anjing. Wajah Sensu berubah serius. Tang, aku tahu King Lee dari dulu memang tidak baik padamu. Tapi dia juga sudah banyak menanggung kepahitan selama ini. Semua yang kamu miliki dulu memang diambil darinya. Kamu juga sudah berbuat banyak kesalahan. Sekarang kalian sudah sama-sama impas. Kamu memaki dia itu keterlaluan. Sentang hampir saja tertawa terpingkal-pingkal. Dulu Sentang mungkin masih menganggap pemilik asli memang layak menerima semua itu. Tapi kini sudah diketahui bahwa pemilik asli waktu itu sangat mungkin dijebak dan difitnah. Yang sesungguhnya bersekongkol dengan pasukan pemberontak adalah Sen King Lee. Dia yang mencurahkan semua tuduhan itu ke atas kepala pemilik asli. Dan di saat pemilik asli sedang paling hancur dan putus asa, para orang-orang yang katanya keluarga ini justru mendorongnya masuk ke dalam neraka. Semua penderitaan yang ditanggung pemilik asli, semuanya adalah ulah keluarga ini. Sensu sekarang malah berkata padanya soal, sudah impas. Sensu mendengar suara tawa dingin Sentang, ekspresinya tercekat. Dia buru-buru menjelaskan, Tang, jangan salah paham, bukan itu maksudku. Aku hanya ingin kamu dan King Lee bisa rukun ke depannya. Dia itu orang yang sangat baik dan lembut. Pasti ada kesalahpahaman di antara kalian dulu. Sudahlah, tutup mulutmu. Aku sama sekali tidak peduli dengan 2 ekor hewan itu. Membatalkan pertunangan di depan umum, mencemarkan nama putri secara terang-terangan. Tuan muda baik-baik keluarga Yun itu, siapa yang mau silakan ambil. Aku bukan tempat daur ulang sampah. Sentang berkata dengan lantang. Putra mahkota, silakan pulang. Suara Sentang tegas bak batu jatuh ke tanah. Para pejalan kaki di sekitar ikut mendengarnya. Hati mereka semua bergemuruh. Siapa di kekaisaran yang tidak tahu betapa gilanya Sentang mencintai tuan muda Yun itu. Sampai-sampai hampir berlutut memohon agar dia mau menikahinya. Tapi kini dia malah berkata seperti ini tentang Yun Han di depan semua orang. Ada yang langsung membuka otak-atik untuk mengambil foto dan merekam video. Terlihat Sentang dengan senyuman dingin di sudut bibirnya, mengucapkan satu persatu kata dengan jelas. Pria berkarakter rendah seperti itu, meskipun setiap hari berlutut memohon padaku, aku tidak akan sudi meliriknya sekalipun. Para suami yang mendengar kata-katanya semua serentak menghembuskan napas lega. Tapi kemudian mereka berpikir lagi. Sentang tidak pernah punya reaksi sebesar ini terhadap pria manapun. Jangan-jangan ini sebenarnya ungkapan cinta yang berubah menjadi benci dan sengaja diucapkan dengan kata-kata keras. Seketika perasaan para suami semakin rumit. Tapi tidak ada satupun yang memperlihatkannya. Sentang malas membuang waktu lebih lama. Dia meminta Xiao Jing untuk membubarkan kerumunan dan segera bergerak menuju markas militer. Di tepi jalan kebetulan ada tempat sampah. Sentang langsung melemparkan karangan bunga itu ke dalamnya. Di saat bunga itu jatuh ke dalam tempat sampah, dia merasakan emosi milik pemilik asli yang masih tersisa di dalam dirinya perlahan-lahan menghilang satu persatu. Mulai saat ini, biar aku yang hidup sepenuhnya menggantikanmu. Ketidakadilan dan kesedihan yang kamu tanggung, semuanya akan aku kembalikan. Xiao Jing dan yang lainnya menyaksikan pemandangan itu dan merasa puas bukan main. Tidak ada yang perlu menyesali hadiah telat yang murahan itu. Tang mereka sekarang punya mereka. Putra mahkota atau tuan muda keluarga Yun, semuanya minggir. Sensu yang menyaksikan hal itu dari tempatnya berdiri, wajah tampan dan dalamnya dipenuhi kesuraman. Dia menghela napas panjang, berbalik dan pergi. Saat hampir sampai di markas militer, Xiao Jing tidak seperti biasanya justru tidak ikut masuk. Sifatnya yang belak-belakan dan tidak punya latar belakang seperti Lu Xiao membuatnya dulu tidak punya posisi yang baik di lingkungan militer.
Dia tidak mau bertemu lagi dengan musuh-musuh lamanya. Terlihat dia di hadapan 4 sorotan mata yang dingin, memeluk dan mencium pipi Sen Tang lalu berbalik pergi terlebih dahulu. Lai De yang tidak punya kepentingan di markas militer pun ikut kembali lebih awal ke hotel. Setelah itu Sen Tang mengikuti Lu Xiao dan Sen Li masuk ke gedung markas militer. Lu Xiao langsung menuju kantor di lantai atas. Sementara Sen Tang duduk bersama Sen Li di area istirahat lantai 1. Kalian lihat, ada betina yang cantik sekali di sana. Lin Yu yang mendengar itu ikut menoleh. Sesuatu yang terang benderang seketika berkilas di matanya, penuh kekaguman. Rombongan itu tadinya hendak mendekat dan menyapa. Tapi setelah berjalan beberapa langkah lebih dekat, mereka baru melihat ada seorang pria ras Hu yang duduk di depan Sen Tang. Saat itu ada yang mengenali Sen Li. Bukankah itu pangeran yang dulu diadopsi oleh kaisar? Benar, itu Sen Li Dianxia. Kenapa dia bisa ada di sini? Sen Li memang sudah tidak lagi memiliki gelar pangeran, tapi kebanyakan rakyat kekaisaran mengenalnya, dan tetap memanggilnya dengan sebutan Dianxia. Aneh, bukankah Sen Li sudah lama menikah dengan si jelek itu? Sekarang dia sebagai suami orang malah dengan leluasa bermesraan dengan betina lain di tempat umum begini. Benar-benar keterlaluan. Kalau berita ini tersebar dan sampai ke telinga si jelek itu, dia pasti mati kesal. Saat itu sudah ada beberapa manusia hewan yang membuka otak optik untuk merekam video. Mereka sudah bisa membayangkan betapa memalukan dan menggelikannya nanti saat berita selingkuh ini terbongkar dan Sen Tang kembali menjadi bahan tertawaan seisi kekaisaran. Saat itu Sen Li menyadari ada yang bergerak mencurigakan. Tanpa mengangkat kelopak matanya sedikit pun, ujung jarinya memutar-mutar secerca api, lalu dengan santai melemparkannya ke arah manusia hewan yang sedang merekam diam-diam itu. Api menyentuh pakaian manusia hewan berbadan besar itu dan langsung tersulut. Manusia hewan berbentuk senjata di sebelahnya pun ikut kena getahnya. Keduanya berteriak sambil berubah ke wujud hewan dan berlarian terbirit-birit keluar. Sen Tang mendengar keributan itu, baru menoleh terlambat beberapa detik. Dia melihat sekumpulan manusia hewan berbentuk ikan bersisik yang terbelalak kaget di sana. Dia langsung mengenali mereka dari ingatan Yun Han. Itu adalah kawanan pengikut setia Yun Han. Kenapa mereka bisa ada di sini? Jangan-jangan Yun Han pun datang ke markas militer. Sen Tang mengangkat alis menatap Sen Li. Tadi ada apa? Sekumpulan tikus selokan yang mau merekam kamu diam-diam. Sudah aku cegat. Sen Tang mendengar itu, wajahnya seketika berubah muram. Dia ingat betul kelompok manusia hewan ini. Di belakang, mereka paling sering mengejek dan menghina Yun Han dengan kata-kata paling kejam. Tadinya dia tidak mau ada hubungannya dengan orang-orang Yun Han. Tidak disangka mereka malah berani duluan mendatanginya. Sen Tang bangkit dari kursi dan melangkah maju. Dia dengan sekali cengkeram merenggut otak optik di pergelangan tangan salah satu manusia hewan yang sedang bersiap merekam, dan membantingnya ke lantai. Gerakan tiba-tiba ini membuat semua orang di sana tersentak. Manusia hewan itu tersadar dan berteriak marah. Berani sekali kamu, berani-beraninya nyabut otak optikku. Sen Tang tertawa dingin, sudah merekam betina secara diam-diam, masih berani balik nanya padaku. Wajah manusia hewan itu seketika merah padam, tidak bisa membantah apa-apa. Mereka tidak menyangka betina yang tadi dikira untuk direkam ini ternyata wajahnya secantik bidadari, tapi lidahnya setajam pisau. Lin Yu dan kawan-kawan yang kini melihat wajah Sen Tang dari dekat, matanya penuh kekaguman. Betina secantik ini yang bisa mengimbanginya hanya Sen King Li saja. Tapi kemudian rasa tidak nyaman mereka semakin besar. Betina secantik dan sedingin ini ternyata jadi simpanan bangsawan lain. Perasaan mereka campur aduk antara iri dan tidak terima. Mereka langsung mengejek dengan nada sinis. Seorang pelakor yang mengganggu rumah tangga orang, punya hak apa untuk mempertanyakan kami? Kamu tahu tidak siapa kami? Kami adalah tamu kehormatan keluarga Yun. Di luar sana kami setengah orang keluarga Yun. Orang yang berani melawan kami tidak pernah ada yang berakhir baik.
Pelakor hina yang tidak tahu malu, berani-beraninya seenaknya di sini. Percaya tidak, kami langsung bongkar jati dirimu sekarang. Manusia hewan itu sengaja membesarkan suaranya, membuat semua orang yang ada di sekitar mendengar. Semakin banyak orang yang datang mengerumuni untuk menonton. Ling Yu dan kawanannya berdiri dengan angkuh dan sombong. Mereka sudah biasa melenggang kemana saja dengan mengatasnamakan keluarga Yun. Tidak pernah ada yang berani merecoki mereka. Betina ini sudah mempermalukan mereka di depan umum. Jangan harap hidupnya tenang setelah ini. Sen Tang sungguh tidak mengerti. Pelakor, simpanan, rombongan ini salah paham apa memangnya? Tapi begitu dia melihat semakin banyak penonton yang berkumpul, pikirannya berputar dan dia memilih untuk tidak membantah. Ling Yu dan kawanannya melihat dia diam tidak menjawab, makin yakin dia merasa bersalah. Mereka pun semakin gencar memaki. Hanya saja entah kenapa, tatapan para manusia hewan sekitar yang memandang mereka terasa sangat aneh, membuat mereka tanpa alasan merasa tidak tenang. Tapi Lin Yu dan kawan-kawan pun tidak terlalu memikirkannya lebih jauh. Perubahan Sen Tang sudah terlalu drastis. Bukan hanya penampilannya, tapi keseluruhan aura dan cara bersikapnya pun sudah benar-benar berbeda. Sulit sekali untuk dikaitkan dengan orang yang sama. Saat itu akhirnya ada penonton yang tidak tahan dan berteriak. Orang-orang keluarga Yun ini benar-benar keterlaluan. Berani memaki Putri Sen Tang di depan umum. Putri, jangan ladeni mereka. Orang-orang keluarga Yun ini memang sudah lama sombong sekali. Sampai tidak mengenali Putri Dianxia. Orang markas militer itu makan gaji buta apa? Ada orang ribut di sini dan menghina Putri Dianxia, kok tidak ada yang ke sini? Tidak lama kemudian seorang manusia hewan bertubuh tinggi dan berwajah tampan berjalan cepat mendekat. Dia membungkuk hormat kepada Sen Tang dengan raut penuh penyesalan. Menghadap Putri Dianxia, saya Xiu dari tim pengawal. Apakah perlu saya usir orang-orang yang kurang ajar ini? Lin Yu dan yang lainnya terpana seketika. Dengan wajah yang tidak percaya mereka memandang Sen Tang. Pasti mereka sedang bermimpi. Bukankah Sen Tang pergi ke tanah tercemar dan menjadi semakin gemuk dan buruk rupa, semua orang membencinya. Kenapa dia bisa menjadi secantik ini? Manusia hewan yang tadi paling keras memaki Sen Tang wajahnya langsung memucat. Kakinya lemas dan dia langsung terduduk di lantai. Sen Tang menyapu pandangannya ke arah mereka. Orang-orang didikan keluarga Yun memang begitu ya budi pekertinya. Berani merekam Dianxia ini diam-diam. Tidak, Dianxia kamu salah paham. Beberapa manusia hewan yang merekam tadi dengan pucat mencoba membantah. Sambil memanfaatkan kesempatan itu, mereka berusaha menghapus video di otak-otik mereka. Selama buktinya dimusnahkan, Sen Tang tidak akan punya pegangan apapun. Urusan hari ini tinggal dipelintir sedikit dan selesai. Namun tidak terduga, segerombolan kabut hitam tiba-tiba muncul dan dalam sekejap menyambar semua otak-otik di pergelangan tangan mereka. Menyusul kemudian, sesosok bayangan tinggi ramping berwarna putih perak muncul begitu saja di udara, menyerahkan semua otak-otik yang disita itu kepada Sen Tang. Ling Yu dan kawanannya sampai hampir berlutut di tempat. Ini orang muncul dari mana? Sue Yingzu sebagai pengawal bayangan biasanya tidak menampakkan diri di hadapan orang banyak. Dia hanya bekerja dari kegelapan, melindungi dan menangani situasi darurat. Sen Tang di hadapan semua orang yang hadir langsung menampilkan isi otak-otik tersebut. Kali ini Ling Yu dan kawanannya benar-benar tidak punya dalih lagi. Sen Li yang sudah merekam seluruh kejadian dengan otak-otiknya tertawa kecil sambil bertanya. Xiao Tang kamu mau bagaimana menangani mereka? Sen Tang menatap dingin Ling Yu dan kawanan yang sudah tidak tahu harus bersikap bagaimana. Senyumannya sinis. Orang keluarga Yun memang punya taktik yang lihai. Hari ini urusan ini akan putri ini umumkan ke seluruh kekaisaran. Ling Yu langsung keluar dari barisan dengan tergesa-gesa, memohon. Maafkan kami, Dianxia. Kami yang salah. Demi muka Xiaoye, bisakah urusan ini tidak perlu dibesar-besarkan? Kalau ini sampai ribut beneran,
Xiaoye pasti juga akan marah kepada Dianxia. Ling Yu yakin kata-kata sampai pada titik ini sudah cukup. Shen Tang pasti akan melunak. Bagaimanapun dia mencintai Yun Han Xiaoye sampai obsesif. Kata-kata ini pasti jadi ancaman besar bagi Shen Tang dan dia pasti akan menurut. Shen Tang mengeluarkan sebuah tawa pendek yang dingin, lalu di hadapan tatapan penuh keterkejutan mereka, langsung menerbitkan video yang direkam Shen Li ke jaringan otak-optik publik. Lin Yu dan kawanannya seketika diam membatu, wajah mereka membiru kehijauan menahan amarah. Kamu berani, kamu tidak takut Xiaoye semakin membencimu. Shen Tang malah hanya memiringkan kepala ke arah Xiu. Apa yang harus dilakukan selanjutnya, tidak perlu aku jelaskan lagi kan? Mengerti, merekam betina tanpa seizin yang bersangkutan, sesuai undang-undang kekaisaran hukuman minimalnya adalah 5 tahun penjara. Bersamaan dengan itu Xiu langsung membawa anak buahnya menyeret semua manusia hewan yang terbukti merekam diam-diam itu pergi. Lin Yu dan beberapa orang yang tidak ikut merekam tidak ditangkap, tapi kaki mereka pun sudah lunglai. Hati mereka berdegup keras, takut ikut kena hukuman. Rasa takut mereka bahkan belum seberapa dibanding rasa terkejut yang menggelayuti mereka. Shen Tang yang sekarang sudah sama sekali tidak memiliki sikap patuh memelas seperti dulu yang selalu ingin menyenangkan semua orang. Dia seperti sudah menjadi orang yang berbeda. Tatapan yang diarahkan kepada mereka dingin dan tanpa perasaan, bak mata sebilah pedang. Shen Tang mengambil foto dan video di otak-optik mereka lalu menghapus semuanya. Dia membantingnya dengan gaya malas ke kaki mereka. Dingin dia berkata, bawa barang kalian dan pergi dari hadapanku. Mulai sekarang orang-orang keluarga Yun jangan gentayangan di depanku. Lin Yu dan kawanannya seperti ayam yang kalah bertarung. Mereka memungut otak-optik mereka lalu bergegas pergi. Para penonton yang menyaksikan pertunjukan selesai pun ikut bubar. Saat itu otak-optik di pergelangan tangan Shen Tang bergetar. Itu pesan dari Lu Xiao. Dia bilang ada sedikit urusan mendadak di sisinya. Beberapa hari ini tidak bisa pulang. Minta mereka jalan duluan. Shen Li melirik pesan itu, berpikir sejenak lalu bertanya. Aku dengar malam ini ada pertunjukan lampion di tepi parit kota. Xiao Tang mau tidak menemani aku pergi jalan-jalan ke sana. Bertemu dengan kawanan keluarga Yun tadi membuat suasana hati Shen Tang memang sedikit suram. Dia pun ingin mencari tempat untuk menghibur diri. Maka dia ikut pergi bersama Shen Li ke festival lampion itu. Sementara di sisi lain, di suatu ruang istirahat di lantai teratas markas militer, Yun Han sedang duduk santai di sofa sambil memegang segelas minuman. Tidak menyangka dia akan secara kebetulan berpapasan dengan Lu Xiao yang kebetulan lewat. Keluarga Yun dan keluarga Lu sama-sama merupakan dua pilar utama kekaisaran. Generasi penerus keduanya pun sama-sama luar biasa, dijuluki sebagai dua bintang paling bersinar di kekaisaran. Satu sama lain ada kerjasama, ada pula persaingan. Yun Han selama ini sangat memperhatikan Lu Xiao sebagai lawan yang perlu diwaspadai, dan selalu ingin berteman dengan dia. Sayang sekali keduanya tidak sejalan, dan pertemuan pertama pun terasa kaku. Selamat atas jabatan yang kembali. Yun Han yang lebih dulu menyapa. Lu Xiao mengangguk. Selamat juga kepada Yun Xiaoye atas pertunangannya. Yun Han menyipitkan mata panjangnya yang dalam seperti tembaga kemasan, memperhatikan Lu Xiao. Dia menemukan bahwa saingan yang sudah dianggap sebagai lawan sejak kecil ini sekarang baru saja berhasil terobos ke tingkat 8. Sayang sekali. Sekarang kamu sudah kembali. Memangnya tidak berniat bercerai dari si sampah itu? Lu Xiao berkata datar. Kenapa Yun Xiaoye berkata demikian? Aku menghormati yang kuat, dan aku suka lawan yang tangguh. Kamu dan aku sama-sama bintang kekaisaran. Tapi kamu justru dihambat oleh si sampah itu. Sungguh mengecewakan. Kalau bukan si sampah itu yang menyeretmu ke belakang, pencapaianmu sekarang tidak akan di bawahku. Terima kasih atas sarannya, tapi aku sangat puas dengan tuan putriku ini. Lu Xiao tidak lagi menambahkan sepatah kata pun dan langsung berpamitan pergi.
Yun Han menatap punggung yang menjauh itu sambil mengerutkan kening. Dia terlalu mengenal lawan ini. Mereka berdua sama-sama punya harga diri yang tinggi dan tidak mau tunduk pada siapapun. Bagaimana mungkin dia rela merendahkan diri demi si sampah itu? Lalu kenapa dia bisa mengucapkan kata-kata tadi? Sebuah perasaan aneh tumbuh di hati Yun Han. Seperti ada sesuatu yang perlahan lepas dari kendalinya. Tidak lama kemudian Ling Yu dan anak buahnya kembali. Karena rasa bersalah mereka tidak terlalu berani menatap wajah Xiaoye. Yun Han melihat gerak-gerik aneh anak buahnya, suaranya dingin. Keluar-keluar lagi bikin masalah apa? Ling Yu terbata-bata, hanya saja waktu turun tadi kami bertemu dengan seseorang yang tidak terduga. Bertemu siapa? Yun Han mengangkat gelas minumannya, lalu tanpa sadar sebuah nama melintas di benaknya. Bagaimanapun juga tadi Lu Xiao kemari. Masa mungkin si betina jelek itu tidak ikut sekalian? Tapi kemudian dia merasa tidak mungkin juga. Kalau si betina itu benar-benar datang, tidak mungkin dia tidak menemui Yun Han lebih dulu. Ling Yu memberanikan diri dan akhirnya mengatakannya. Waktu kami turun tadi, kami bertemu dengan Putri Sentang. Begitu mendengar itu, aura di sekitar Yun Han mendadak dingin membeku. Ling Yu terkejut dan langsung berlutut di lantai. Di kerongkongan Yun Han keluar suara tawa dingin yang beruntun. Memang seperti kotoran yang lengket, dibuang pun tidak mau pergi. Ling Yu dan kawan-kawan saling pandang, tidak tahu harus berkata apa. Sebenarnya Sentang jelas-jelas tidak datang untuk mencari Xiaoye. Justru dia sepertinya sangat muak dengan keberadaan mereka dan Yun Han. Ling Yu memilih kata-katanya dengan hati-hati, mencoba membuka suara perlahan. Xiaoye, ada hal yang tidak tahu sebaiknya disampaikan atau tidak. Kali ini sepertinya dia benar-benar sudah berubah. Dia tidak mencari tahu jadwal pergerakan Xiaoye sama sekali. Dan waktu kami kembali ke sini, dia sudah lebih dulu pergi bersama para suaminya. Yun Han mendengar itu, ekspresinya sekilas menunjukkan rasa tidak percaya. Kening berkerut semakin dalam. Sepertinya sulit dipercaya. Dia kembali bertanya dengan suara dingin. Dia benar-benar tidak menyebut namaku sama sekali. Ling Yu dan yang lain serentak menggeleng. Tidak, bahkan saat kami menyebut nama Xiaoye, Putri Sentang malah sangat tidak sabar. Sampai mau meledak dan menyuruh kami tutup mulut. Ling Yu takut Xiaoye marah, maka kata-katanya sudah sangat diperhalus. Padahal ucapan asli betina itu tadi jauh lebih kasar dan tidak enak didengar. Yun Han bersandar malas di sofa. Satu lengannya yang panjang bertumpu santai di sandaran tangan sofa. Sorot mata panjangnya yang dalam jatuh ke dalam bayangan, tidak diketahui apa yang sedang dipikirkannya. Dia menyapu pandangan ke arah anak buahnya, baru menyadari ada beberapa yang tidak ada. Ling Feng dan yang lain mana? Kata-kata ini langsung membuat Ling Yu dan kawan-kawan semakin tegang. Mereka tidak berani sama sekali menceritakan apa yang terjadi di bawah tadi kepada Xiaoye. Salah seorang manusia hewan yang cukup cerdik memutar bola matanya, lalu berkata, Xiaoye, kamu tidak tahu betapa beraninya si betina itu. Setelah kami bertemu dengannya di bawah, dia menggunakan posisinya sebagai putri kekaisaran untuk mengancam kami. Kami bersikeras tidak mau tunduk, lalu dia memanfaatkan kesempatan itu untuk memfitnah kami dan memenjarakan Ling Feng dan yang lainnya. Kami takut merepotkan Xiaoye, jadi benar-benar tidak berani melapor. Wajah Yun Han seketika berubah gelap seperti badai yang hendak datang. Lalu dari bibirnya keluar suara desisan dingin. Seperti sudah menebak bahwa hal ini memang wajar terjadi. Dia sudah tahu si jelek itu tidak mungkin pergi begitu saja dengan lapang dada. Ternyata sudah menunggu dan menyiapkan jebakan. Yun Han tidak bertanya lebih detail soal apa yang terjadi. Di matanya, kebodohan yang pernah dilakukan Sentang sudah terlalu banyak. Tidak lebih dari sekadar cara menarik perhatiannya lagi. Tidak apa, setelah urusan di sini selesai, aku yang menebus mereka keluar. Ling Yu susah hati, kali ini kejadiannya cukup besar. Mungkin tidak akan mudah dibebaskan. Memangnya dia mau aku yang datang sendiri minta padanya kan? Persis sama seperti dulu.
Cara menjijikkan yang tidak ada kemajuan sedikit pun. Mau aku yang pergi memohon padanya. Sungguh mimpi di siang bolong. Tidak lama lagi dia yang akan datang memohon sendiri padaku. Sambil berkata dia kembali mengeluarkan tawa dingin. Mau mengancamku pakai cara seperti ini. Sungguh berpikiran kosong. Ling Yu menatap Xiaoye yang tampak begitu yakin dirinya, ingin bicara tapi tidak jadi, dan akhirnya menelan kembali semua kata itu. Yun Han pun dengan cepat melemparkan urusan itu ke belakang benaknya. Dia teringat malam ini di dekat parit kota akan ada festival lampion. Acara seperti ini yang penuh nuansa romantis memang sudah sejak lama menjadi perayaan favorit para pasangan muda. Yun Han pun sudah berencana untuk mengajak Shen Qingli pergi ke sana malam ini. Dia membuka layar otak-optik, hendak mengabarkan rencananya pada Shen Qingli. Sementara itu di dalam kediaman putri, Shen Qingli sedang berbaring di pelukan seorang manusia hewan beruang yang tampan. Suara getaran otak-optik membuatnya terjaga dengan bingung. Saat dia melihat Yun Han menghubungi melalui panggilan video, wajahnya langsung berubah drastis. Dengan sifat Yun Han yang dominan dan tinggi hati itu, kalau sampai dia melihat pemandangan dirinya bersama manusia hewan beruang lain, sudah pasti amarahnya akan meledak tak terkendali. Dia tidak mau kehilangan kartu as yang satu ini. Shen Qingli buru-buru mengusir manusia hewan beruang itu pergi, baru kemudian membuka panggilan video itu. Yun Han sudah menunggu cukup lama sebelum akhirnya diangkat. Dia sudah hendak menegur dengan tidak senang. Tapi begitu melihat Shen Qingli di layar video dengan rambut yang acak-acakan dan pipi bersemu merah, kata-katanya langsung berubah haluan. Dengan nada khawatir dia bertanya, "Kenapa kamu? Badan tidak enak?" Shen Qingli batuk kecil 2 kali, berpura-pura terlihat lemah dan sakit sambil mengikuti umpan yang disodorkan. "Tadi malam kena angin, sedikit demam, tidak terlalu serius." Lalu dengan lembut dia tersenyum. "Yun Han Gege, urusanmu di sana sudah selesai." Yun Han melihat dia yang cantik dan memelas itu, hatinya langsung melunak sepenuhnya. Dunia ini mana ada betina seindah dan selembut ini. Dibanding Shen Tang si jelek itu, Qingli benar-benar jauh lebih unggul di segala sisi. Keputusannya membatalkan pertunangan dulu adalah hal paling tepat yang pernah dia lakukan. Malam mulai turun. Bintang dan bulan sudah bermunculan di langit. Shen Tang dan Shen Li sedang berjalan menuju arah parit kota. Dari kejauhan keduanya sudah melihat kerlip cahaya lampu beraneka warna yang sangat indah. Saat hampir tiba, tiba-tiba di benaknya terdengar suara pemberitahuan sistem. "Raga, pil aroma tubuh di dalam tas kamu, cepat dimakan sekarang. Sebentar lagi kadaluarsa." Shen Tang penuh keheranan. Ini benda juga bisa kadaluarsa. "Iya, 3 hari lagi sudah kadaluarsa. Raga jangan sampai menyia-nyiakan benda sebaik ini." Shen Tang tidak ragu lagi. Dia mengeluarkan pil aroma itu dari dalam tas, memanfaatkan gerakan menutup mulut untuk memasukkan pil itu ke dalam mulutnya. Terdeteksi perubahan pada atribut Raga. Sedang memperbarui halaman informasi pribadi Raga sekarang. Raga Shen Tang, usia 19 tahun. Penampilan 90, kecantikan yang memikat hati. Berat badan 120 jin, tubuh sempurna. Keahlian, kekuatan mental 45. Kemampuan hembus napas tingkat lanjut. Kemampuan hembus napas pohon tingkat pemula. Kemampuan penyembuhan tingkat pemula. Nilai penampilan naik 5 poin. Rating, kecantikan yang memikat hati. Shen Tang menyentuh wajahnya sendiri. Nilai penampilan saat ini sepertinya sudah setara dengan tokoh wanita utama Shen Qingli. Bahkan mungkin sedikit lebih tinggi. Shen Li yang sedang berjalan tiba-tiba mencium aroma harum yang mendebarkan dan hampir merenggut jiwa. Dia menoleh dan menghirup udara dengan seksama beberapa kali. Akhirnya pandangannya jatuh pada Shen Tang yang berjalan di belakangnya. "Aneh, tadi masih belum ada. Kenapa si kecil gemas ini tiba-tiba menjadi sangat harum begini?" Shen Tang tidak menyangka Shen Li akan tiba-tiba menghentikan langkahnya. Dia tidak sempat mengerem dan langsung menabrak punggungnya. Dia menggosok hidungnya.
Belum sempat bersuara, tangan pria itu sudah meraih pinggangnya dan memeluknya. Xiao Tang malam ini harum sekali ya. Oh iya Raga, ada satu hal yang belum sempat aku beritahu. Pil aroma tubuh ini punya efek tambahan. Demi kenyamanan dan keamanan Raga, aroma tubuh Raga akan menimbulkan efek yang berbeda pada manusia hewan dengan kemampuan berbeda-beda. Untuk manusia hewan dengan kemampuan biasa dan para betina, aromanya hanya terasa sebagai wangi bunga yang lembut. Membuat hati senang dan secara naluri menjadi tenang. Tapi untuk manusia hewan dengan kemampuan di atas tingkat A, efeknya akan jauh lebih kuat. Semakin tinggi kemampuan manusia hewan itu, semakin kuat pula efek aromanya. Shen Tang baru menyadari bahwa banyak juga pejalan kaki di sekitar yang berhenti dan mencuri-curi pandang ke arahnya. Dia malu dan mendorong Shen Li dengan tidak nyaman. Bukannya kamu bilang festival lampion ini hanya ada 3 tahun sekali. Kali ini terlewat nanti harus nunggu 2 tahun lagi. Ayo kita cepat ke sana. Sementara itu kebetulan di jalanan sebelah, Shen Qingli dan Yun Han juga sedang berjalan menyusuri keramaian festival. Shen Qingli melihat sebuah lampion dan menyukainya. Yun Han tersenyum tipis demi melihat kesenangannya, lalu berjalan menuju ke stan untuk membelinya. Namun saat dia berbalik, Shen Qingli sudah tidak terlihat di mana-mana. Orang-orang di jalanan berjejalan dan berisik, sedikit saja tidak berhati-hati mudah terseret arus keramaian. Qingli, Yun Han menerobos kerumunan sambil memanggil namanya. Tepat saat itu Yun Han tiba-tiba mencium aroma harum yang samar dan lembut. Pikirannya mendadak kosong, hampir seperti gerakan naluriah, dia mengikuti asal wangi itu. Terlihat tidak jauh di depan, sesosok bayangan cantik yang menawan tengah berdiri di depan sebuah stan sambil memilih-milih sesuatu dengan tenang. Hanya terlihat punggungnya saja, wajahnya tidak tampak. Tapi postur tubuh yang menawan dan aura yang anggun dan terhormat itu sangat berbeda dengan orang-orang biasa di sekitarnya. Qingli, ekspresi Yun Han menjadi serius. Dia pikir tadi sebentar saja sudah ganti baju. Hanya saja, entah kenapa postur tubuhnya terlihat sedikit lebih berisi dan memukau dari biasanya. Namun dalam sekejap, sekumpulan manusia hewan berjalan melintas di depannya. Sosok itu seperti seekor kupu-kupu malam di bawah cahaya bulan, menghilang dalam sekejap tanpa jejak. Yun Han dengan panik melihat ke kiri dan ke kanan. Namun tiba-tiba suara Shen Qingli yang panik terdengar dari belakangnya. Yun Han GG, aku di sini. Akhirnya aku menemukanmu. Yun Han ekspresinya kembali ke normal dan berbalik melihat ke belakang. Terlihat Shen Qingli sedang bersusah payah mengeluarkan diri dari kerumunan dan berjalan ke arahnya. Yun Han penuh keterkejutan di matanya. Kalau Qingli ada di belakang, lalu siapa tadi betina yang di depan? Memandang seisi kota kerajaan ini, selain Shen Qingli, keluarga bangsawan mana lagi yang punya betina dengan aura dan postur seperti itu? Yun Han menyesal tidak melihat lebih jelas tadi. Tapi dari yang bisa dibayangkan, pasti itu adalah seorang kecantikan yang tiada duanya di dunia. Aneh juga, kenapa dia tidak pernah melihatnya sebelumnya. Yun Han larut dalam sejenak lamunan. Sampai Shen Qingli memanggilnya beberapa kali pun tidak terdengar olehnya. Shen Qingli melihat Yun Han berdiri mematung di sana, entah sedang memikirkan apa. Api kecemburuan berkobar di hatinya. Dengan susah payah dia menerobos kerumunan dan meraih lengannya. Lalu berseru, Yun Han GG, kamu sedang memikirkan apa? Tidak mau jemput aku? Hampir saja aku terdesak orang banyak. Baru saat itu Yun Han tersadar. Dia tersenyum tipis dan mengalihkan pembicaraan. Tadi kamu kemana? Aku lihat ada pertunjukan lampion di sana, mau mengajakmu ke sana. Tidak sengaja ke bawah arus orang. Oh, ayo kita ke sana lihat-lihat. Yun Han hendak pergi, tapi tanpa sadar dia menoleh sekali lagi ke arah stan tadi. Bayangan itu sudah tidak terlihat lagi. Aneh, jangan-jangan tadi dia salah lihat. Sementara itu di sisi lain, Shen Tang sedang memilih-milih topeng di stan ketika tiba-tiba ditarik oleh Shen Li ke tepi sungai. Aku belum sempat bayar,
Kenapa tiba-tiba menarikku ke sini? Lihat lampion sungai di sini, cantik sekali. Konon kalau sepasang kekasih membuat permohonan di atas lampion sungai, katanya sangat mustajab. Sentang mengikuti arah pandangnya ke tepi sungai. Benar juga, terlihat banyak pasangan muda yang berdiri berdua sambil menggenggam masing-masing sebuah lampion bunga di tangan. Sentang seketika tertarik. Dengan gembira dia berlari ke tepi sungai. Senli mengikuti dari belakang dengan langkah santai, sudut bibirnya melengkung tipis penuh senyum. Sentang sedang asik menikmati pemandangan. Baru saja hendak berbalik memanggil Senli untuk pergi membeli lampion bersama, tiba-tiba sepasang tangan panjang seperti giok halus sudah mengambil sebuah topeng kucing dan memakainya di wajah Sentang. Sentang mendongak menatap sosok tinggi ramping di depannya. Terlihat Senli pun sudah mengambil sebuah topeng harimau dan memakainya sendiri di wajah. Ekor harimau berwarna merah menyala mengibas pelan bak kipas di belakangnya. Rambut merah bergerak tertiup angin, seperti seorang peri yang misterius dan menawan. Sentang tanpa sadar menahan nafasnya, terpesona. Senli menunduk dan tersenyum tipis. Xiao Tang-er memelototi gege Senli tanpa berkedip begitu. Sampai terpana ia. Sentang cepat-cepat memalingkan kepala dengan gugup. Aku tidak. Saat itu Senli tiba-tiba berkata, omong-omong, sudah sekian lama ini aku belum pernah melihat wujud hewanmu, Xiao Tang-er. Wanita itu hanya memancarkan sedikit aroma tubuhnya, namun sudah membuat seluruh 10 miliar manusia hewan di bumi ini berdegup kencang. Para suami saling adu jotos demi berebut hak kepemilikan. Bahkan cinta pertama yang dulu dengan terang-terangan membatalkan pertunangan pun kini mulai mati-matian memohon ampun. Sementara itu suami rubah 9 ekor, Senli, menatap Sentang dengan penuh tanda tanya. Dia dan Sentang bisa dibilang sudah kenal sejak kecil, tapi belum pernah sekalipun melihat Sentang mengeluarkan wujud hewannya. Sentang pun merasa hal itu aneh. Tapi saat dia menggali kembali kenangan pemilik asli, dia langsung mengerti alasannya. Ada sedikit kondisi yang tidak memungkinkan. Lagi pula tidak ada yang menarik untuk dilihat. Dibanding kamu jauh sekali bedanya. Saat dia menoleh dan melihat ada pedagang yang menjual lampion teratai tidak jauh dari sana, dia langsung menarik Senli ke sana untuk membeli 2 buah lampion. Sekalian mengalihkan topik pembicaraan. Senli terlihat agak kecewa, tapi juga tidak terlalu memaksakan. Pedagang itu berkata sambil tersenyum ramah. 2 Diansia ini beruntung sekali. Lampion ini sangat manjur. Selama keinginan ditulis di atas lampion lalu dibiarkan mengalir mengikuti arus sungai, keinginan itu bisa menjadi kenyataan. Keinginan Sentang adalah menyelesaikan tugasnya dan kembali ke dunia asalnya. Namun baru saja dia hendak mengangkat pena untuk menulis, pandangannya jatuh pada wajah Senli yang menawan itu. Lalu dia teringat pula pada Xiao Jing dan yang lainnya. Jari-jarinya terhenti, pena tidak bisa diturunkan. Sudahlah, urusan yang akan datang, nanti saja dipikirkan. Dia menopang dagu dengan batang pena dan berpikir sungguh-sungguh, lalu menulis dengan serius sebuah kalimat. Semoga semua orang berumur panjang, berjalan berdampingan bersama. Senli mengangkat alis dan ujung matanya, lalu dengan gerakan yang tidak kentara melirik ke arah lampion di tangan Sentang. Sentang langsung menyadari gerakan kecilnya itu. Dia buru-buru menutupi lampionnya rapat-rapat. Lalu mendongak membalas dengan melihat ke lampion milik Senli. Kamu nulis apa? Sini aku lihat. Pedagang kan sudah bilang, kalau dilihat orang nanti tidak manjur. Tapi kamu juga mencuri lihat punyaku. Aku kan belum sempat baca jelas. Sentang tak berkutik, tidak bisa membantah. Dia memalingkan kepala malas, tidak mau lagi meladeni si rubah nakal ini. Dia berjalan ke tepi sungai dan berjongkok, meletakkan lampionnya ke dalam air sungai yang beriak perlahan hingga mengapung menjauh. Senli menunduk memandang lampion bunga di tangannya. 2 baris tulisan yang disinai cahaya api di dalamnya. Semoga kamu seumur hidup bahagia dan sehat. Meskipun itu tidak ada hubungannya denganku.
Sorot matanya sedikit menggelap. Ujung jari yang panjang dan lembut itu mengusap perlahan hingga tulisan itu terhapus. Dia mengangkat pena dan menuliskan 4 kata lain sebagai gantinya. Menemanimu sampai akhir. Dia melangkah ke sisi Sentang, membungkuk dan melepaskan lampionnya ke permukaan air. 2 buah lampion saling menyentuh sebentar lalu terpisah. Perlahan menjauh satu sama lain dan akhirnya lenyap ditelan kegelapan di kejauhan. Setelah Sentang dan Senli kembali ke hotel, Laide seketika mencium aroma harum yang memabukkan dari tubuh Sentang. Ini membuat dirinya hampir tidak bisa menahan gelombang yang timbul dalam hatinya. Dia kebingungan menatap Senli di sebelahnya. Dia pikir si rubah nakal itu mengajaknya pergi melihat bunga. Sentang menyapu pandangan ke sekeliling. Ternyata selain Lu Xiao yang tidak ada, si macan bau pun entah kabur kemana. Tapi Sentang pun tidak terlalu memikirkannya. Bagaimanapun dengan kemampuan Xiao Jing, tidak mungkin ada yang bisa terjadi padanya. Namun saat malam sudah larut dan Sentang hendak tidur, dia mendengar suara gaduh dari luar. Dia mengira ada pencuri masuk ke hotel. Tapi saat dia keluar ke ruang tamu, yang terlihat justru Xiao Jing yang sedang mengacak-acak seisi ruangan. Wajahnya kotor penuh debu, pakaiannya compang camping. Sekujur tubuhnya penuh luka. Sentang buru-buru melangkah maju dan menarik lengannya. Kamu terluka. Xiao Jing tidak menyangka akan membangunkan Sentang. Dia cepat-cepat menyembunyikan tangannya ke belakang punggung, sambil menarik kupingnya sendiri berdalih. Tidak apa-apa, kamu istirahat dulu. Tapi Sentang tadi jelas-jelas melihat beberapa bekas luka di lengannya. Bukan luka fatal, tapi terlihat cukup parah. Bukannya sudah aku bilang jangan macam-macam. Kamu pergi berantem sama siapa? Sentang langsung mengaktifkan kemampuan penyembuhannya untuk mengobati lukanya. Tidak ada, hanya keluar kota sebentar, ketemu polutan dan kena luka sedikit. Sentang melihat si pria keras kepala ini masih saja berdalih, dia langsung menekan dengan keras jarinya tepat di atas lukanya. Xiao Jing seketika meringis kesakitan. Pelan-pelan, sakit. Tahu sakit, lain kali ingat-ingat. Setelah Sentang selesai mengobati semua luka di tubuhnya, baru saja hendak bangkit dan pergi, Xiao Jing langsung meraih dan memeluknya. Kamu kok tiba-tiba harum sekali. Baru saja dia hendak melakukan sesuatu, sebuah ekor ular berwarna putih perak langsung melecut keras ke arahnya. Namun kali ini Xiao Jing sudah lebih pandai. Dia berubah ke wujud hewan dan dengan cepat melompat sambil menggigit ekor ular itu. Sekalian meninggalkan beberapa bekas gigitan di sana, berhasil membalaskan dendam lamanya. Urat di dahi Sue Yingzu bergerak pelan. Ekor ularnya seketika menghentak keras, hendak menghajar habis-habisan si macan itu. Kalian berdua, berhenti. Sentang buru-buru memotong. Siapa yang berantem lagi, langsung keluar jaga pintu. Begitu kata itu keluar, 2 orang itu seketika menahan diri dan melepaskan satu sama lain. Xiao Jing cemberut sambil mengusap hidungnya. Jelas si ular bau itu yang duluan mulai. Sue Yingzu memang murni tidak suka melihat kelakuan Xiao Jing. Selalu saja tidak tahan ingin menyentilnya 2 kali. Kalau tidak diladeni, si macan itu bakalan makin berani. Sementara di sisi lain, Lu Xiao setelah menyelesaikan berbagai prosedur di markas militer langsung pulang ke keluarganya. Lu Shen melihat dia sudah berhasil terobos ke tingkat 8, melebihi dirinya sendiri di usia yang sama. Hatinya penuh rasa bangga. Kalau ayah memanggil aku pulang kali ini juga karena urusan perceraian itu, tidak perlu dibahas lagi. Bukan soal itu, kamu sudah bulat tekadnya, ayah tidak punya banyak yang bisa dikatakan. Lu Shen meskipun awalnya tidak terlalu puas dengan Sentang, tapi setelah mengamati selama beberapa waktu ini, dia memang bisa melihat perubahan yang terjadi pada putri itu. Dia pun tidak banyak bicara lagi, dan dalam hatinya sudah secara resmi menerima pernikahan ini. Lu Shen melepas cincin bermateraikan lambang keluarga yang merupakan stempel resmi keluarga dari tangannya. Lu Xiao yang bersandar di sisi tidak menyambut. Ayah terlalu terburu-buru.
Lu Xiao sebenarnya tidak terlalu mempermasalahkan soal kapan tepatnya mengambil alih keluarga. Bagaimanapun juga dia sekarang sudah setara dengan seorang kepala keluarga, banyak urusan keluarga yang memang sudah dia tangani. Tapi begitu resmi mengambil alih keluarga, dia tidak akan punya waktu lagi untuk pulang masak untuk tuan putrinya. Lu Shen tentu tahu apa yang sedang dipikirkan anaknya. Dulu dia tidak pernah merasa anaknya terlalu terikat seperti ini. Entah bagaimana bisa terlatih menjadi seperti ini. Lu Shen langsung saja tidak berbelit-belit. Kekaisaran Yehui dan Kekaisaran Yunding belakangan ini sedang ada beberapa transaksi besar. Memanfaatkan kesempatan ini, aku sekalian mau pergi menjenguk ibumu. Kepala keluarga Lu Shen, memiliki seorang istri pertama yang tidak pernah muncul di depan umum. Dia adalah ibu kandung Lu Xiao. Rakyat kekaisaran mengira ibu Lu Xiao meninggal karena komplikasi saat melahirkannya. Tapi yang sesungguhnya hanya ayah dan anak ini yang tahu. Ibu kandung Lu Xiao masih hidup dan sehat. Hanya saja dia tinggal di kekaisaran lain, dan malas berurusan dengan ayah dan anak ini. Pergi saja dengan tenang. Lu Xiao kali ini tidak menolak. Dia mengambil stempel itu dan menggenggamnya. Entah apa yang terlintas di benaknya, sorot mata panjangnya berkilas dengan makna yang dalam. Sementara itu di sisi Shen Qingli, sejak festival lampion malam itu, dia sudah tidak sabar hendak meningkatkan rasa suka Yun Han agar semakin dalam. Hari itu dia baru saja tiba di depan gerbang keluarga Yun, ketika dia melihat Ling Yu dan beberapa orang sedang berbisik-bisik dengan wajah penuh kekhawatiran, tidak tahu ada urusan apa. Setelah mendekat baru terdengar kata-kata yang bocor dari mereka. Katanya beberapa hari lalu saat Yun Han pergi ke markas militer, mereka bertemu dengan Shen Tang. Tangan Shen Qingli hampir melepaskan bingkisan yang dibawanya, di dalam hatinya muncul perasaan yang mirip kepanikan. Kalau itu masih si jelek gendut seperti dulu, Shen Qingli tentu tidak khawatir. Bahkan justru ingin si jelek itu bertemu Yun Han dan mempermalukan dirinya sendiri, supaya Yun Han semakin muak padanya. Tapi kini Shen Tang sudah berubah luar biasa. Dia menjadi begitu menakjubkan, tidak kalah darinya. Kalau Yun Han melihatnya, apakah dia akan berubah pikiran? Dian Xia Qingli, orang-orang melihat dia datang dan serentak berhenti berbisik, membungkuk hormat dengan sopan. Shen Qingli tersenyum lembut bertanya, "Kalian sedang membicarakan apa tadi? Aku seperti mendengar kalian menyebut namanya."